about transitivity actually. Second, opening the book SFL. Where? Okay, this is the book. Okay. We have reached this page. This one. Last week, discussed this. The 4 processes types of process. Material, behavioral, mental, and then verbal. Remember that material is verb of doing, and this one is the category of meaning. So it means that the verb of doing or happening, and then the participant invoke. If the verb is material process, so the participants are actor and goal. Actor is commonly used for subject, toilet. And then the object is commonly as goal. Behavioral process, it is a verb of behaving, and then the subject will be behavior, and then the object is the range, but not always, remember. And then for the mental process, it is a verb of sensing. It can involve our feeling like love, hate, admire, and etc. And then the verb of thinking, like think, assume, what is that? Think, assume, what else? Think, assume, estimate, it can be. And then the verb that involves our 5 senses. Look, seems, feel, like that. So the participants involved for the mental process is sensor and phenomenon. And then the last one is the verbal process. Verbal process is the verb of saying or signaling. Say, tell, like that. The subject will be sayer, and then the object, it can be target or receiver or verbiage. So we have already discussed this in the last meeting, right? So now, actually, there are 6 types of process. We have already completed 4 of them. And then in today's meeting, we will have 2 other types of process. They are relational process and then the existential process. Then after this. So now, before we continue to the relational and existential process, so let's have the exercise here. So please use the types of process, 4 of the process here, whether it is material, behavioral, mental, or verbal. It depends. Let's have the exercise. So I have to edit the PDF first, and then add text. Okay. What you have to do is to determine the verb first. That's the easiest way. Drive. So drive. What is drive? The category of drive. What types of process is drive here? Is it material, behavioral, mental, or verbal? Material. Drive. Material. Good. Yes. Because it's verb of doing or happening. Ada pergerakannya kan, ada fisik, ada gerak tubuh, kontak fisik, drive.
So it is material process. In the material process, the subject here is actor. Good. And then this one is along the coast road. What is that? Adverb. This one is adverb. What is adverb in transitivity? In mood system, it is called ejang, but in transitivity, different. What is that? It is circumstance. Yeah, circumstance of what? Circumstance of place. Like that. Okay. See everyone, this one is the full paragraph, a complete paragraph, this one. This is the original paragraph. I was driving along the coast when the car suddenly, this one, when the car suddenly lurched one side. The car suddenly lurched. Lurch. What is lurch? Lurch itu oleng. Pajero oleng kan, aduh. Itu Pajero apalagi mobil yang lain. Yang di tol itu. Lurch itu namanya. Agaleong, oleng. Look, the meaning of lurch. Yeah, lurch. Do I share the audio? To hear the pronunciation. Yes. Okay, good. Means to move in a way that is not regular or so what kind of process is that? Lurch. Material. Still material. Because there is movement happening. Good. So the car is the actor. To one side. Circumstance. Yes. Right. And circumstance of place. Same. Good. At first, I thought now, or think. Verbal. Verbal mah melibatkan mulut. Think di sini itu bukan verbal. Ini dong, mental. Mental. Oh, balik lagi nih, baca lagi konsep mental. Nih mental tuh. Mental adalah the verb of sensing, feeling, thinking, perceiving tuh, ya kan? Nih. Tuh. The verb of feeling, thinking, perceiving. Berarti think itu masuk ke jenis kognitifnya tuh, thinking. Ya. Kan ingat-ingat bahwa mental itu feeling misalnya yang melibatkan perasaan tuh. Jatuh cinta, kan perasaan itu love. Sepakat dengan membenci. Love, hate, thinking, think, thought, itu kan verb keduanya. Perceiving, perceive juga termasuk. Assume, opines, and then what else? Assume or think, yeah. No, not think. Think is the verb of cognitive. Perceptive. Perceptive is the verb which involves our five senses.
like smell, taste, hear. So they are mental processes. Okay. So think here is mental. Mental process. If it is mental, so the subject is? Sensor. Yes, good. Sensor. But there is no object here. But it is followed by the new clause. A tire had gone. Had gone. Go, go. What process is that? Go. Material. Yes, material. Go. So this one is, the subject is go. Go material. Like that. I saw. See. What is that? Verbal. Mental. Verbal mah dengan mulut. Kan yang melibatkan panca indera tuh. Yang melibatkan 5 panca indera. Oh, mental. Iya, mental. masih mental. Oh. Ini berarti apa? Sensor masih. Gitu. Nah, ini objeknya. Objek dari mental process, what is that? Phenomenon. Yes. Phenomenon. Good. Collapsing like matchstick. Collapse, ambruk. Itu apa tuh? Mental. Material. Material dong. Kalau mental melibatkan kata kerja yang ada dalam diri sendiri. Nah, kalau material itu lebih ke aktivitas fisik. Like matchstick. Seperti kayu korek. Korek api. Adverb itu keterangan. Apa itu? Circumstance. Ya. Ayo dong, jangan ini. Jangan ragu. Circumstance of manner kalau yang ini. Tuh. Rapih kan tuh. The rocks came tumbling across the road. Tumbling itu ngagulutuk. Apa bahasa Indonesianya? Kita cari. Tumbling. Tumble. Kurang M ya? Tuh. Tumble itu, ini pronunciation-nya. Tumble. Tumble, to fall quickly without control. Artinya ngagulutuk kalau batu. Batu ngagulutuk. Menggelinding bahasa Indonesia. Ya. Berarti itu apa tuh? Material. Iya, kan fisik. Material, berarti si batu itu sendiri dia sebagai aktor. Ya, gitu. Berarti across the road sebagai Circumstance. Iya, pintar. Betul. Circumstance, place kalau ini mah ya. I had to abandon the car. Abandon itu leave. Kita cek aja di rumus. Abandon itu leave tuh. Meninggalkan mobil berarti. Meninggalkan. What is that? Material. Yes, material. So I actor. Objek nih. Sip. When I got back to town, got back kembali. So bayangkan itu pekerjaan kembali. Berarti itu dia apa?
Material. Ya. Iya, material. Berarti I-nya hektar. Gitu aja. Gampang. Ini apa nih? Goal. Circumstance. Bukan. Goal itu objek. Nah, ini mah ada bukan objek. Circumstance. Ya, berarti ini bukan objek. Circumstance ini mah. Teman-teman, to differentiate between object of whether it is object or adverb, if it is object, you can make the sentence in the passive form. If you can make it into the passive form, so it means it is object, because in the passive sentence, the object becomes the subject then. If no, so it must be something else. It can be the adverb in this case. So, coba yang ini nih. I had to abandon the car. Pasifkan. Ini. Bisa. Bisa. So, pasifkan dong. The car Had abandoned by me. had to be abandoned by me. Kan gitu ya? Berarti the car di sini di bold sama saya. Di underline sama saya. Berarti dia sebagai objek. Nah, karena bisa diputar. Karena di konstruksi pasif itu objek menjadi subjek kan diputar di depan gitu. Nah, sekarang yang ini nih, I got back to town. Coba pasifkan. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa. Nggak bisa di gini. To town misalnya. Nah, bold ya. To town was gotten back. Digituin, dipaksain. Kan nggak bisa. To buy me. Salah, itu nggak bisa. Ke kota aku dikembalikan. Oh, yang ke Jakarta aku kan kembali. Gitu nyanyi. Ini nggak bisa. Orang ini intransitif nih. Got back itu intransitif, artinya dia tidak punya objek. Nah gitu teman-teman. Untuk membedakannya ya. Begitu juga dengan yang ini nih. Kenapa across the road itu sebagai adverb atau circumstance di sini? Karena nggak bisa dipasifkan. Kalau bisa dipasifkan dia sebagai objek. Itulah cara mudahnya teman-teman. Saya yakin I know that you already know this, but sometimes you forget. So I have to remind you. Kadang ingat tapi suka lupa. Nah, udah jago kalian grammarnya. Oh, ada lagi. Nah, ini baru ada set nih. So what is that? Verbal. Nah, baru ini verbal. Verbal. Yang mengatakannya, what is it called? Disebut? Sayer. Good. Sayer verbal. I said there. Much left. Something. What was that? We haven't discussed this. So this one is the exist and job. This one is the existent, like that. So we'll discuss this then, because this one is in the existential process, right? So that is the applications of the 4 types of processes here, right? So that's what we are going to do next week in the midterm test, right? So we'll have the mood system analysis first, where you have to involve the mood and residue, right? In the interpersonal meta function. And then the second analysis
will be the transitivity analysis, what we are doing right now, like this, for the process. So now let's have, is there any questions before we continue to the relational processes? Any question? Pasti banyak ya, mungkin pertanyaannya, aduh, agak susah juga. Harus latihan. Kesulitan itu bisa nanti teman-teman atasi dengan latihan. Practice makes better, right? Karena membuat tabel, harus membuat spasi ini. Si Amalia, lagi di konser Amalia. Sorry Pak, sorry. Oh, lagi dugem musiknya. Oke, lanjut ya. So the next two, the other two processes are relational process, and then the last one will be the existential process. So now let's have the relational processes here now. What is that? Relational processes is the process of being and having. So the state of being, including having. Being means that the to be, right? Like, are you, he, she, it. No. Was, were, or are, am, is, like that. Being, the to be, and then having for the possessive, have or has. Right. They can be classified according to whether they are being used to identify something. This is the function to identify something. For example, Barry Tuckwell may be the finest living horn player. So the finest living horn player is to identify, right? To identify the Barry Tuckwell. So that is in the example of identifying something, or to assign a quality to something. For example, Barry Tuckwell is a fine horn player. A fine horn player is the quality for Barry Tuckwell. So it means that in the relational process, everyone, there are two types of relational process. The first one is identifying process. The second one is attributive processes. Remember, in relational process, there are two sub-classification. The first one is identifying. The second one is attributive. Each has its own characteristic participant roles. Right? They are different, of course. In attributive, these are carrier and attribute. And this one is attributive. Why is it? It should be attributive, like that. This one here is attributive. So the process involved are carrier, and then the complement is the attribute, like that, if it is attributive. In identifying process, this one is identifying, everyone. Identifying. The participant involved are carrier and attribute. So Barry Tuckwell here is, token and value. Token, and then the complement is value. Okay. So here is the difference. In attributive, there will be carrier and attribute. In identifying, token and value. So what's the difference, sir? That would be the question, right? So what's the difference? Here is the easy way to differentiate between attributive and identifying. In identifying, if you reverse, if you reverse the structure, still survive, so it is identifying.
nya. Kalau itu masih bertahan, maka dia identifying. Kalau tidak bertahan maknanya, maka dia bukan identifying tapi atribut. Misal gini, Barry Tackwell may be the finest living horn player. Kita putar. The finest living horn player may be Barry Tackwell. Maknanya masih bertahan nggak? Masih sama aja nggak? Beda. Sama. Nah, ini nih. Mega is the most beautiful woman in the world. Amin ya. Apa yang salah? Kurang u. Nah, Mega is the most beautiful woman in the world. Kita putar. The most beautiful woman in the world is Mega. Makna masih bertahan nggak? Masih. Masih. Ini juga masih bertahan yang atas kan. Yang ini yang Barry Tackwell maybe. Barry Tackwell kemungkinan merupakan pemain trompet yang terbaik. Pemain trompet yang terbaik bisa jadi bernama Barry Tackwell. Sama aja kan? Nah, ketika itu bisa diputar, maka dia identifying. Atau contoh yang lain apa ya? The president of USA is siapa? Joe Biden ya? Itu nulisnya ya? Itu bukan nulisnya. The President of the United States is Joe Biden. Bisa diputar nggak? Maknanya bertahan nggak kalau diputar? Bertahan. Ya udah, berarti dia reversible, berarti dia identifying gitu, teman-teman. Kalau tidak bisa bertahan, kalau maknanya tidak bertahan, beda gitu. Berarti itu atributif. Contoh nih. Barry Tackwell is a fine horn player. Itu sama aja dengan Mega is a teacher. Diputar sekarang. A teacher is Mega. Apakah guru itu hanya seorang bernama Mega saja? Enggak. Tidak. Berarti makna tidak bertahan. Ketika diputar, maka dia atributif. Gitu. Paham teman-teman? Perasaan yang Barry Tackwell yang ini sama yang bawah sama aja, tapi kenapa yang bawah kok jadi bisa bertahan yang atas tidak? Padahal sama-sama Barry Tackwell, dia juga sama-sama horn player gitu kan. Nah, yang menjadi itu karena ada superlatif di sini nih. Nih sebenarnya the most beautiful. Ya yang paling nggak ada lagi dong, nggak ada bandingannya lagi, nggak ada kemungkinan lain karena sudah paling. Paling itu ya berarti satu-satunya. Kalau di sini kan nggak ada paling nih. Makanya dia kemungkinannya lebih dari satu, lebih dari itu karena tidak ada paling, juga tidak ada may yang menyatakan probabilitas. Nah, itu yang menyebabkan kenapa yang atas di sini nih yang is a fine horn player itu dia tidak bisa diputar, maknanya tidak bertahan. Karena itu. Contoh lain apa ya? Apa ya? Superman, siapa Superman? Pemain si Spider-Man siapa? Superman masih Clark ya? Superman si Clark. Kalau Spider-Man siapa?
Peter. Nah, Peter. Clark is Superman. Superman is Clark. Bisa berarti kan? Berarti dia identifying nih yang ini. Nah, berarti dia identifying. Atau tadi Peter is the Spider-Man. The Spider-Man is Peter. Sama aja. Sama dia reversible. Dia berarti identifying. Maka Clark itu token, Superman itu value. Mega itu token di sini, the most beautiful woman in the world itu adalah value. Kalau yang ini Mega is a teacher, Mega di sini carrier. Is di sana atributif, a teacher di sana atribut. Nah, jadi begitu. Jadi beda ya. Oke. Ada pertanyaan? Any question? Sip. Udah lanjut dulu ya kalau begitu. Lanjut. Relational processes can be further classified according to whether they are. Nah, ini diklasifikasikan lagi. Ada lagi nih, makin pusing. Banyak klasifikasi. Tadi kan berangkat dari relational process ya. Relational process, ini ada bagian nih bawah. Relational process itu ada dua jenis. Ada atributif, ada atributif, carrier attribute. Kalau identifying, token value. Tadi udah. Nah, ada lagi pembagian nih. Dilihat dari strukturnya, relational process itu bisa intensif, bisa posesif, bisa circumstantial. Contoh nih. Yang intensif itu begini. Paul is arrogant. Nah, itu disebut intensif. Kenapa? Karena si to be di sini, nih, dia intensif. Di traditional grammar kan ada transitif, intransitif, intensif gitu. Nah, intensif kenapa? Karena arogan di sini dia sebagai subjek complement sebetulnya kan, dia menjelaskan ke si Paul secara intensif, intens. Kemudian ada yang posesif. Posesif itu kan kepemilikan. Nah, ini nih kenapa dia posesif? Karena ada has. Has dark hair. Paul has dark hair. Kenapa di sini posesif? Kan has itu punya artinya. Nah, berarti dia jenisnya posesif. Ini tuh has itu kata kerja yang relasional loh, artinya relational process. Has ini bisa diputar nggak? Dark hair has Paul Keating. Nggak bisa kan? Berarti dia sebetulnya kalau berdasarkan apakah atributif atau identifying, maka atributif karena nggak bisa diputar. Jadi kalau dijelaskan ini tuh atributif yang ini nih. Has itu adalah atributif jenis posesif gitu. Nah, atributif jenis posesif. Kalau yang ini Paul is arrogant. Arrogant is Paul, bisa nggak? Yang arogan banyak, kita juga arogan kan, nggak hanya si Paul, berarti dia nggak bisa nggak bertahan maknanya, berarti dia tetap sama atribut. Atributif jenis intensif gitu. Nah, maksudnya aplikasi ke analisisnya seperti itu. Nah, kemudian circumstance as attribute. Nah, ini mah circumstance. Kok bisa circumstance, Pak? Nah, perhatikan. Karena ada nih di depannya, lihat. In the center. Berarti in the center itu kan adverb ya. Adverb itu kan circumstance. Jadi ada circumstance setelah atributnya. Jadi circumstance atributif gitu. Atribut. Ini dia sebagai, kan di depannya ada circumstance. Nah, ada lagi nih circumstance as proses. Kok ini sebagai proses ya? Ini kan atribut nih. Nah, ini sebagai proses surrounds tuh. Itu kan keterangan sebetulnya. Oh, terjemahkan dulu. Yolk itu kuning telur.
Kenapa ini harus di restart? Wait hour. Kuning telur ada di tengah. Nah, ada di tengah itu dia circumstance attribute. Kalau circumstance as process, argumen itu putih telurnya kan. Putih telur mengelilingi, mengelilingi the yolk, kuning telur. Jadi dia kenapa sebagai proses dia surrounds-nya itu kan mengelilingi itu tuh keterangan kan adverb sebetulnya. Nah, ini terbatas, ini kata kerja yang terbatas untuk yang circumstance as process itu. Yang paling banyak yang ini nih, intensif. Paling banyak intensif. Ya posesif paling ada has atau have aja. Yang paling banyak itu yang ini nih, intensif. Ini paling banyak, ini yang kedua paling banyak di dunia ini kayaknya. Ini yang ketiga, ini yang keempat, jarang bukti yang circumstance process itu jarang. Karena dia melibatkan kata kerja. Atau misalnya selain surrounds apa? Sir, located. Misalnya argumen, locate lah. Itu juga kata kerja yang bersifat circumstance karena dia menjelaskan lokasi. Wika is located in misalnya Bogor. Tuh, berarti dia itu sebagai circumstance as process gitu. Nah, ini rangkumannya. Jadi relational process itu ada dua jenis, ada atributif, ada identifying. Kemudian berdasarkan kalimatnya, strukturnya, klausalnya, relational process itu bisa intensif, bisa posesif, bisa circumstance, adverb, circumstantial, gitu tuh. Nah, ini nih aplikasinya nih. Cytoplasm is a sort of jelly-like material. Nah, ini dia atributif. Kenapa atributif? Karena dia tidak bisa diputar kan. Kalau diputar maknanya beda. Sort of jelly-like material is cytoplasm. Apakah yang terlihat kenyal-kenyal kayak jelly itu selalu sitoplasma? Enggak. Leho juga kan kenyal-kenyal, itu tahu leho. Ingus atau apa gitu, buras, itu kan kenyal-kenyal, buras juga. Dan banyak yang kenyal-kenyal. Atau agar itu sendiri kan gitu. Nah, berarti nggak bisa diputar. Berarti dia atributif. Nah, kalau dia atributif, maka cytoplasmnya itu sebagai carrier, short jelly-like itu atribut. Nah, intensif. Kenapa dia intensif? Karena dia intensif ini nih, si is-nya itu. Berarti setara dengan yang ini nih. Nih, intensif tuh. Po is tuh. Lanjut. Plant cells have a cell wall. Bisa diputar nggak? Maknanya bertahan nggak kalau diputar? A cell wall has plant cell. Ya enggak dong. Tidak bisa tidak bertahan maknanya. Maka dia atributif. Kalau atributif, carrier and attribute. Terus dia posesif. Kenapa posesif? Karena kan have atau has. Berarti dia status klausalnya adalah posesif. Tuh sama dengan yang atas nih. Has tuh, posesif tuh. Gitu. Lanjut lagi. The shell appears transparent. The yolk is inside the albumen. Nah, kalau yang ini is inside the albumen. Ada berada di dalam albumen. The yolk berada di dalam putih telur. Kuning telur berada di tengah putih telur. Ya, kuning telur ada di tengah putih telur. Telur kuning KB. Salah. Nah, maka dia, why is it circumstantial? Because inside the albumen is circumstance. Right.
Oke. And then next. The nucleus is the brain of the cell. Nah, kita putar. Nukleus itu adalah otak sel. Nukleus adalah otak sel. Kita putar. Otak sel adalah nukleus. Makna bertahan nggak? Bertahan. Bertahan. Makanya dia disebut identifying. Kalau identifying bukan carrier atribut lagi, tapi token and value. Ingat WK, listrik lah, token. Listrik token senenge bayar, listrik token udah mau habis kan, ngeganggu tetangga itu teh. Suka disada, Pak. Kalau saya mah beruntung di rumah udah mah pandemi gini ya. Kan penghasilan tidak sebagus yang nggak pandemi, karena saya mah kerjanya bukan hanya di UIK aja, di hotel juga. Saya kerja di 2 hotel, 3 kampus. Kalau udah pandemi gini berkurang jadinya, apalagi hotel kan. Nah, itu tagihan saya mah justru malah pas di pandemi itu berkurang malah. Untung saya beli rumah tetangga saya nyatu. Saya beli Kenapa saya beli si rumah tetangga itu? Saya ngincer listriknya. Karena listriknya masih 450 watt. Kan ada dapat subsidi. Nah, habis itu dibeli, si listrik kan masih 450 watt tuh, ada subsidi, udah. Listrik itu hanya saya pakai untuk AC saja. Wah, tagihan tuh paling 50.000. Ya kalau pakai listrik biasa itu bisa 300, 400. Kalau pakai yang subsidi itu ya token, tapi masih token itu. Enggak deh. Bukan token, masih manual. Bayarnya gitu harus prabayar. Kalau ini pasca bayar ya. Jadi itu menurut saya adalah AC ternikmat di dunia, karena udara dinginnya itu murah gitu, gratis malah dulu pernah. Aduh, jadi pas masa pandemi ini, alhamdulillah akhirnya rezeki banget. Dapat aja listrik yang ini. Nah, gitu. Itu teman-teman. Beli rumah ngincar listriknya. Kadang saya mah begini. Ada pernah tetangga. Waduh, anak saya kasihan. Karena mendengar kata-kata yang kasar ketika mereka bertengkar itu. Kata saya teh, gimana caranya? Tetangga yang lain udah pusing kan? Gimana caranya? Saya mah gampang. Ada yang sekiranya beli aja rumahnya, kan mereka otomatis pindah. Beres. Nggak ada lagi. Tuh, kan masalah terselesaikan. Nah, wah, solusinya bagus katanya begitu. Ya iya atuh. Kan gitu aja teman-teman. Kalau misalnya kalian juga misalnya, aduh ini gimana ini? Kan hidup bertetangga itu kadang-kadang gitu ya. Tetangga rewel misalnya. Beli aja rumahnya beres. Kan masalah terselesaikan. Gitu. Nah, itu intermezzo dari token ya. Listrik, ingat-ingat token tuh. Jadi kalau token dia pasti kalimatnya identifying, bisa diputar. Nah, gitu teman-teman. Tapi gara-gara beli rumah terus, nggak ada rumah yang beres satupun, karena rumahnya bekas-bekas terus. Yang saya tempatin juga itu belum beres, karena rumahnya pakai duitnya pakai beli lagi, hari rumah nggak diberesin. Bebas lah, santai. Nah, ini juga identifying, teman-teman. Tuesday was the deadline. The deadline was Tuesday. Ya, karena deadline-nya itu hari Selasa.
hari Selasa, deadline-nya. Deadline-nya hari Selasa, berarti masih bertahan tuh si maknanya. Albumen mengelilingi kuning telur dikelilingi albumen. Surrounds kuning telur mengelilingi albumen. Putih telur surrounds ada di sekitar kuning telur. Kalau diputar, kuning telur berada di sekitar albumen. Sama aja sih, karena surrounds itu kan tetap konsepnya dekat, berdekatan. Berarti maknanya itu masih bertahan. Berarti dia identifying. Nah, identifying jenisnya, karena dia surrounds, contoh yang tadi juga sama, dia circumstance. Maka dia sebagai token, kemudian sebagai value. Gitu. Karena maknanya masih bertahan. Nah, mungkin teman-teman, apa bedanya sekarang? Token itu seperti apa, value itu seperti apa? Gitu kan pertanyaannya. Kalau yang carrier yaitu karir sebagai subjek, sebagai orangnya yang diberi atribut. Kalau atribut ya atribut itu sendiri atau penjelasan kepada si subjek kan gitu gampang. Kalau token ini yang mana token yang mana value itu harus dijelaskan. Nah, token itu adalah sesuatu yang konkret. Value sesuatu yang abstrak. Nanti ada latihannya di bawah lah. Lanjut nih. It is sometimes difficult to tell whether a relational process is identifying or attributive. Sulit untuk membedakan apakah relational process itu identifying ataukah atributif. Nah, katanya sulit, tapi kalian udah saya kasih tahu. Kalau bisa diputar itu berarti identifying, kalau nggak bisa berarti dia atributif. Perhaps the easy ways to distinguish between them is that identifying process are reversible. Tuh, udah. Yang paling mudah untuk membedakannya adalah bahwa identifying itu dapat diputar konstruksinya, yakni klausanya itu dapat diputar urutannya, dan semantic relationship maknanya still hold, masih bertahan. Contoh ini nih, Barry Tackwell maybe the finest living horn player, diputar the finest living horn player maybe Barry Tackwell, udahlah. Nah, untuk membedakan token dan value ketika dia itu misalnya konstruksinya begini, bisa saja kita kesalahan ini itu token kan, karena di benak kita token itu pasti sebelum value misalnya. Nah, itu apa bedanya? Gini, value itu yang abstrak maknanya. Tuh, lihat. Nah, sedangkan token yang konkret. Jelas kan? Yang konkret itu, Barry itu kan nama orang, konkret jelas. Kalau pemain trompet yang terbaik, itu kan abstrak maknanya, berarti dia value. Gitu, teman-teman. Itu nanti ada latihannya di bawah. Kalau kalimatnya a whale is a mammal, paus itu binatang mamalia. Kita putar. Binatang mamalia adalah paus. Ya enggak hanya paus dong. Berarti maknanya enggak bertahan. Kalau kita putar menjadi a mammal is a whale, enggak bisa. Maknanya enggak bertahan. Artinya dia atributif gitu. Jenisnya intensif gitu. Nah, ini nih yang token kah atau value kah? Nah, di sini ada keterangannya nih. Halliday defines value as reference, functions, or status, and token as the sign's name, form, folder, occupant.
In general term, value, nah ini aja nih yang gampang nih. Value itu lebih abstrak. Value itu lebih abstrak dan lebih umum dan memiliki kategori, sedangkan token itu dia lebih konkret, gitu aja. Value itu abstrak, token itu konkret. Gimana kalau dua-duanya abstrak, Pak? Cari yang lebih abstrak, maka dia akan berfungsi sebagai value. Yang tidak begitu abstrak, dia akan sebagai token, gitu aja lah. Nah, sekarang latihannya nih. Try identifying the token and value in the following clause. Oke. Token atau value? Abstrak atau konkret? Ada siswa jelas bisa diraba, bisa ditabok. Nah, itu kan berarti dia konkret ya. Token. Nah, berarti dia token gitu. Berfungsi sebagai subjek eksperimen. Berarti ini value lebih abstrak, eksperimen abstrak kan. Increase maybe by feeding behavior, feeding tingkah laku, tingkah laku itu ini berarti tingkah laku kelakuan konkret. Kalau konkret dia token. Berarti responsiveness tuh kan ada responsiveness itu kan abstrak sifatnya. Nah, ini value gitu. Kalau kelakuan kan ada bisa kita contohkan kelakuannya kayak gini, kayak gitu di subklasifikasikan. Kali ini enggak. His attitude, the greatest barrier, penghalang. Penghalang itu ya abstrak lah. Ya enggak? Berarti dia value. His attitude, tingkah lakunya, nya itu cowok. Jelas. Berarti dia token yang konkret. X sama dengan 2. Mana yang konkret, mana yang abstrak? Konkret berarti token 2. Ini value ya. Nah, itu. Nah, gitulah. This outline was attempt. My first attempt, percobaanku. Outline ini dalam bentuk kertas. Outline ini nih outline-nya nih. Konkret dong. Berarti token. My first attempt, percobaan pertama saya. Cobaan tuh kan. Abstrak itu. Value. Nah. The kulaks were the one who employ other. Kulak itu adalah yang mempekerjakan orang lain. Kulak itu adalah orang. Orang berarti real. Token. Ini value. That is one of the point. That itu adalah token. Itu adalah ini value. The board of director, direktur direksi bisa kita tabok kan? Token. Merupakan pembuat keputusan. Pembuat keputusan itu abstrak, value. The first to alert will be Fred. Ya, ini kan si Fred itu nama orang ya udah itu mah jelas ya. Token. Berarti orang yang pertama datang itu disebut dengan value. Tuh, jadi token itu tidak harus selalu di subjek. The fuel of the body are karbohidrat, fat, protein. Nah, ini kan lebih real ya. Ini berarti token nih. Fuel of body. Bahan bakar tubuh. Itu kan abstrak tuh. Itu berarti value. Itu gampang ya, teman-teman. Udah cenat-cenut aja nih. Pusing ya. Tapi Pak, saya menjelaskan kalian paham, walaupun 5 menit kemudian jadinya pusing, buyar, tapi ketika teman-teman baca lagi, pasti bisa ngikut loh.
Gitu ya, teman-teman. Ada pertanyaan atau ada komentar tambahan? Silakan. Nanti juga terbiasa, nggak apa-apa, santai. Nah, ini klasifikasi untuk kata kerja, apakah dia atributif ataukah identifying. Tapi harus dilihat konteksnya, teman-teman. You should see the whole context to determine whether it is attributed or konteks. Untuk pengelompokan apakah dia masuk atribut ataukah identifying. Nah, ini nih yang saya maksud nih. Nah, ini nih bagus nih kata-katanya nih. Yang harus diperhatikan bahwa kata yang sama tergantung pada makna di dalam konteksnya. Nah, itu yang saya maksud. Nah, di sini ada contohnya nih. Misalnya contoh smell ya. Nih, smell di sana dia mental proses. Sedangkan the baking bread smelled delicious, dia smelled di sini adalah atributif, awas, bukan mental. Maknai saja, lihat konteks keseluruhannya. Jadi nggak bisa kita menentukan bahwa smell itu adalah mental. Belum tentu, lihat konteksnya. Nah, apa bedanya, Pak? Ayo, ada yang bisa menjelaskan? She smelled the lovely flower. Smell di sini adalah transitif. Ada objeknya, butuh objeknya. Nah, misalnya, anggaplah ini, nah ini anggaplah ini, oh ngeblur Nah ini, anggaplah ini bunganya. Nah, I smell, nah, dicium, smell the lovely flower. Nah, itu ada pekerjaannya ya, ada tindakannya. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dia mencium bunga cantik itu. Dia mencium bunga cantik itu. Bisa dipasifkan kan? The lovely flower was smelled by her. Nah, berarti dia mental proses. Mencium artinya. Kalau yang the baking bread, roti kukus itu, roti bakarnya, roti baking kan? Hah? Kukus? Kulub sampo lah, hararesnya baking bread. Kulub sampo itu smell delicious, beraroma enak. Nah, bukan mencium enak ya, tapi beraroma. Nah, artinya delicious di sini adalah atribut terhadap si baking bread tersebut. Gitu. Jadi bukan suatu fenomena, bukan. Kalau fenomena dia harus sebagai direct object. Tidak ada objeknya, tidak ada objek. Maka dia artinya beraroma. Bukan cium, maka dia atribut. Nah, itu yang dimaksud dengan hati-hati bahwa kata yang sama bisa saja merupakan proses yang berbeda, tergantung makna di dalam teksnya, di dalam konteksnya. Nah, itu lihat keseluruhan maknanya. Ingat, yang dikejar di SFL itu adalah, karena SFL itu berangkatnya dari makna, teman-teman, bukan dari struktur. Dari makna. Nah, ini juga she felt badly. I can feel it.
misalnya. I feel it. It berarti itu mental. I feel happy. Nah, berarti dia itu I feel happy, berarti dia itu atributif. Atributif. Atau misalnya ini nih. I am looking at your face. Dengan you look sad. Yang ini material mental nih, looking. Mental. Kalau yang ini dia atributif. Silahkan. Beda kan? Kamu terlihat sedih. Saya melihat wajah cantikmu. Wah, kan beda itu. Nah, itu yang sudah selesai itu untuk pembahasan relational process. Ke yang terakhir nih, ada pertanyaan dulu nggak? Terakhir nih, eksistensial. Udah deh, selesai. Lanjut. Nah, yang terakhir adalah existential process. Nah, existential process adalah kata kerja yang bermakna keberadaan. Artinya ya, there is, there are, atau and should. Nah, there-nya itu tidak dianalisis. Kenapa? Karena dia tidak merujuk kemanapun, teman-teman. Karena dia bersifat sebagai subjek palsu. Dummy subjek. Kenapa palsu? Karena di bahasa Inggris itu wajib hukumnya, nih dijelaskan. Karena because the need for a subject in English, karena bahasa Inggris itu mewajibkan adanya subjek. Wajib subjek, wajib kata kerja. Gitu. Jadi there di sana no representational functions. Tidak berfungsi sebagai apa-apa. Dia palsu, subjek palsu. Ya. Hoax. Hoax. Existential process are used by verb of existing. Jadi kata kerja yang bermakna keberadaan. Misalnya there is, there are, atau exist, atau arise, atau and should. Kata kerjanya disebut eksistensial, yang adanya something that exists disebut existent. Ingat aja, kata kerjanya eksistensial, yang adanya disebut existent. There-nya itu nggak perlu dianalisis lah, dihilangkan aja. Nah, makanya udah deh selesai. Ini methodological process mah enggak, di cross aja karena ada revisi. Enggak, lupakan aja ini mah methodological mah. Sudah. Ini apa nih? Ada latihan nih. Yuk kita coba latihannya yuk. Karena untuk paham itu harus ada latihan. Coba latihan nih. Whale are sea living mammals. Bisa kita putar nggak? Mamalia yang hidup di laut itu adalah whale. Apakah hanya whale? Tidak. Nah, berarti dia identifying atau atributif? Tidak. Pintar. Atributif. Atributif jenis apa? Atributif jenis intensif. Kalau mau dijelaskan, kalau enggak juga enggak apa-apalah, segitu aja juga cukup. Berarti kalau atributif, partisipan yang dilibatkan itu will itu sebagai Atributif. yes, carrier. Ini sebagai atribut. Itu udah selesai. Some surveys of whale are very large indeed. Kita putar. Sesuatu yang besar itu adalah whale. Ya enggak. Rasa cinta juga bisa besar. Saja.
Awat. Aduh, berarti atributif ya. Kita Iya, Pak. singkat aja. Atributif. Nah, berarti ini atributnya nih. Nah, ini berarti dia sama carrier. Pak, mungkin pertanyaan dari tadi, Pak, kenapa yang jadi sasaran pertama adalah kata kerja? Ya iya, karena harus tentukan dulu kata kerja. Karena kalau kata kerjanya udah beda, si prosesnya beda, nanti depan belakangnya pasti beda. Makanya yang analisis itu kata kerjanya dulu lihat. Is misalnya, udah pasti itu relational process. Nah, masalahnya adalah bisa diputar atau tidak nih, bisa masuk. Blue whales is the largest animal to have lived on Earth. Binatang terbesar di dunia yang pernah hidup di bumi adalah blue whales. Bisa diputar? Maknanya bertahan? Tahan. Awal. Bertahan ya? Oke, berarti dia sebagai Yap. Identify. identifying. Oh, the blue whale-nya sebagai konkret atau abstrak? Whales itu konkret atau Konkret. abstrak? Konkret berarti token. Ingat ke listrik, tak? Dia berarti abstrak, berarti value. Tuh. Can exceed dapat mencapai 3 meter. Nah, ini juga relasional nih. Apakah yang 30 meter itu hanya whales? Tidak. Rasa cinta juga panjang. Cinta lagi. Atau jarak yang memisahkan kita LDR itu juga panjang lebih dari 30 meter. Berarti dia atributif. Gitu. Ini atributnya. Ini itu carrier-nya. The whale looks rather like fish. Kita putar. Apakah yang terlihat seperti ikan itu hanya whale saja? Tidak. Mermaid juga kayak ikan kan? Mermaid itu non? Putri duyung juga kayak ikan. Berarti dia atributif. Saya singkat, jangan deh karena ada space. Atributif, ini atributnya, ini carrier-nya. Kalau mau dijelaskan, atributif jenis circumstance itu tuh. Nah, panjang. Circumstansial. Nah, gini nih. Kalau mau singkat lagi singkat aja gini. Nah, yang penting paham maknanya lah. Nah, attributed circumstantial. But there are apa? Ada, ini mah artinya juga berarti dia sebagai Existence. Existential. There-nya itu enggak dianalisis ya. Ini berarti yang adanya disebut existent. Nah, ini disebut adverb nih. Circumstance. Yes. Circumstance of place. Nah, itu. Its tail consists of a pair of broad. A pair of broad consists of its tail. Nah, berarti nggak bisa diputar ya. Sama. Dia juga sebagai atributif. Ini berarti carrier. Ini atribut. Gitu aja. A tail of fish is vertical. Bisa diputar nggak? Segala sesuatu yang vertikal itu buntut ikan. Ya enggak lah. Tiang listrik juga vertikal atau tangkal jauh itu juga vertikal. Habluminallah itu juga vertikal. Jauh-jauh berarti dia atributif. Ini berarti atribut. Ini carrier gitu teman-teman. It has a single nostril. Apakah yang mempunyai nostril tunggal itu hanya whales? Enggak. Yang lain juga bisa. Misalnya amuba, ari amuba punya hidung. Selnya aja cuma satu.
Pokoknya enggak gitu ya. Austrial. Berarti dia atribut. Berarti dia atributif jenis posesif ini. Ini carrier. Tuh. Ini sebagai Circumstance. ya circumstance. Titik 2 place kalau mau. The skin is smooth and shiny. Apakah smooth and shiny itu the skin? Enggak, tutup panci juga smooth and shiny kan. Atau minyak jelantah, nah, itu berarti nggak bisa diputar. Itu dia atributif, itu aja. Ya kan, paham ya? Karena yang membuat paham itu latihan. Ini berarti atributnya. Singkat aja lah. Ini berarti carrier-nya. Tuh. Beneath it, di bawahnya ada layer of fat. Lapisan lemak. Di bawahnya ini disebut Atribut. ya, betul. Circumstance, place. Nah, lies-nya atributif. Ini atributnya, gitu aja. Terus, this is up to 30 cm. Ketebalan 30 cm itu adalah tidak. Bisa aja misalnya daki juga 30 cm kalau tebal. Nah, berarti dia atribut aja. Ini atributif. Ini carrier. Nah, ini loba bisa. And serve to conserve heat and body fluids. Dan berfungsi untuk konservatinan, mempertahankan. Mempertahankan berarti bukan relasional, ini mah mempertahankan hubungan gitu. Itu tuh material berarti. Nah, kalau dia material, si objeknya disebut Go. ya, betul. Go, udah tuh selesai. Beres tuh, teman-teman. Ya. Kira-kira bisa ya nanti pas UTS minggu depan kayak gitu doang. Tapi it's okay. Open book lah. Nggak close book. Open book aja. Open book juga kalau paham baru ngerti. Kalau nggak paham. Pokoknya kalau hilang aja satu pertemuan ini nih. Penjelasan di SMK. Saya nggak ngejelasin atau teman-teman nggak masuk misalkan. Waduh, keteteran. Karena saya mengalami itu dulu. Saya mengalami nggak masuk sekali waktu itu. Karena apa ya? Wah, jadinya belepotan. Akhirnya nanya-nanya terus. Ini gimana? Oh, baru nyampe lagi, nyambung lagi, connect lagi. Kalau teman-teman merasa kehilangan arah, sok dibaca lagi, baca lagi, baca lagi. Gitu terus. Manfaatnya untuk apa, Pak? Kan saya S2 aja lulus gara-gara teori ini. Nah, ini rangkumannya, teman-teman. Nih, rangkuman untuk apa ya namanya? Kalau material ya aktor, goal gitu. Behavioral, behavior range, mental, sensor, fenomena. Gitu terus. Pulang? Pulang? Oh. Ini apa nih? Kita ini ya supaya buat teman-teman ini ada ide penelitian untuk apa sih sensitivity analysis. Kan waktu itu teacher classroom ya, apa yang Prof Emi itu on misalnya sensitivity analysis on
naratif. Misalnya teksnya naratif. Tuh ini nih. Transitivity system di teks naratif seperti apa sih gitu. Analisisnya coba. Ini judulnya nih teman-teman. Exploring Transitivity System in Narrative Text berjudul The Goose Girl by Helena Agustin. Kelas 12 High School in Learner's Textbook. Oh, jadi ada teks judulnya The Goose Girl, naratif teks ya, di buku paket kelas 12 SMA ya, yang berjudul English for Better Life. Nah ini nih, cuman gitu doang. Ini apa? Sebagai di English Language Teaching Department. PBI berarti ya. Syekh Nurjati, oh Cirebon. Sebagai syarat untuk S1, oh undergraduate. Eis Komairoh, orang Sunda pisan nih mah. Eis. Nah, itu tuh. Nah, kita kan udah belajar pisaunya tuh yang transitivity system. Ya pastilah analisisnya teh kotak kayak gitu. Tapi yang dicari adalah yang paling dominan. Nah, yang paling dominan itu ini nih. Coba pertanyaannya ya, research question-nya nih. Ya. Nah, ini nih. How the transitivity process were constructed in narrative text. Bagaimana proses transitivitas itu dikonstruksikan di teks naratif. Yang kedua, yang paling banyak muncul itu proses jenis apa gitu ya. Tebakan yuk, yang paling banyak muncul di naratif. Naratif itu kan menceritakan suatu banyak aksi, pasti yang paling banyak muncul itu adalah apa? Material, relasional, behavioral, verbal, atau eksistensial. Teks naratif, teks dongeng, maka yang paling banyak muncul yang mana? Ayo kita tebak-tebakan aja dulu. Naratif tete yang once upon a time there was a king named siapa? Yang paling banyak muncul pasti jenis proses apa? Material atau karena kan menceritakan apa yang terjadi, ya kan? Ini paling dominan muncul pasti material. Nah, tebak-tebakan ini mah. Nah, ini nih. In SFL, nah ini teori-teori kayak gini coba teman-teman baca supaya sebagai suplemen gitu ya, tambahan untuk pemahaman kalian di SFL seperti apa ya, baca aja teorinya tuh. Nih tuh jenisnya ada material, action, doing, happening, sama seperti yang saya ajarkan. Tuh ada behavioral, ada mental, ada perception, affective, cognition, tuh ada seeing, feeling, thinking yang tadi. Verbal itu adalah kata kerja saying, tuh sama. Relasional ya being, ada atributif, ada identifying. Ini mah attributing itu istilahnya teh. Oh, ini bukunya dari Halliday Matheson. Terus eksistensial. Nah, ini tuh sama kan seperti yang tadi. Tuh, ini kotak-kotak, bukan kotak-kotak, ini rangkumannya tuh. Material proses itu apa? Dijelaskan. Terus loba amat.
Adverb-nya nih. Role, what is, itu circumstance-nya nih. Terus teorinya. Teorinya mah udah kita tahu kan, kalian udah paham. Terus teorinya yang kita pelajari itu barusan. Terus ini behavioral process. Tuh, behavioral process itu kayak gini. Tuh, is smiling, daydreaming, not listening. Itu behavioral tuh. Ini kalau misalkan teman-teman pengen mencari tahu contoh lain behavioral process itu apa? Nah ini nih. Emilia, oh itu Prof dari UPI. Terus coba amat teorinya. Nah, ini eksistensial tuh. Terus teorinya kan kita udah paham. Terus ini cangkel ini scroll terus. Nah, metodenya nih. Metodenya pasti naratif, kualitatif. Tuh kan, kualitatif. Udah, nggak perlu ke sekolah, nggak perlu apa. Terus, nah ini tahapnya nih. Dibaca teksnya, dikumpulin datanya, diidentifikasi klausanya yang masuk proses apa saja, mengidentifikasi berdasarkan klasifikasi jenis prosesnya. Setelah itu menyimpulkan deh. Setelah itu concluding ya. Ini menyimpulkan. Itu doang. Baca buku, cari banyak. Udah gitu doang. Tuh. Oh, ini plan-nya. Sampai metodologi. Ini dihilangin kayaknya nih. Hari result and discussion-nya dipotong. Padahal namanya penelitian itu ya upload aja lengkap supaya ada yang ngutip. Karena penelitian yang bagus itu penelitian yang dikutip. Coba kita lihat abstraknya nih. Di abstrak paling banyak apa yang muncul? Karena kan tadi ditebak bahwa yang paling banyak muncul pasti material proses. Mana abstraknya? Kita lihat. Ih, abstraknya juga nggak ditampilin. Oh ini nih. Yang paling banyak apa? Nggak jelas di sini juga. The most frequent type, tuh kan? Nih. The most frequent process type yang paling banyak muncul, ini nih, kelihatannya, adalah material proses. Tuh. Nih, material proses tuh. Kelihatan ya? Ya iyalah, orang di naratif mah pasti material proses. Nah, penelitian yang bagus itu adalah penelitian yang kita itu sudah tahu gambaran jawabannya. Kalau udah tahu sih kita teh. Jawabannya pasti ke sana, tinggal kita arahkan. Gitu. Jadikan penelitian. Nah, itu penelitian yang gampang, yang mudah, yang cepat selesai itu. Nah, untuk mencari gap, nih saya kasih tahu. Ini kan exploring transitive system di teks naratif, jenis naratif ya. Nah, cari gaps-nya. Nah, itu untuk cari ide penelitian itu gitu. Baca dulu, oh ini kan disimpulkan ya. Oh, ini kan penelitian ini nyari misalnya bagaimana transitivitasnya itu. Pasti di diskusinya itu kotak-kotak gitu tuh. Di analisis seperti yang kita lakukan. Nah, saya mau melakukan penelitian yang serupa, tapi yang membedakan kira-kira apa ya nanti? Oh, ini kan di teks naratif. Di teks naratif itu yang paling banyak muncul prosesnya adalah material proses. Kalau gitu ini gaps-nya nih.
Kalau begitu saya di teks report atau di teks deskriptif misalnya. Di teks deskriptif proses yang paling banyak muncul apa ya di teks deskriptif? Cari teks deskriptif yang paling banyak muncul. Misalnya teks deskriptif salah satu contohnya misalnya tentang Bogor. Nah, cari yang mendeskripsikan tentang Bogor. Ini proses yang paling banyak muncul nih. Coba lihat satu paragraf aja, pasti ketahuan tuh jawaban dari paragraf. Coba lihat. Bogor is itu prosesnya apa? Bogor is a landlocked. Itu apa tuh prosesnya? Identifying dan atributif kan? Iya. Iya, artinya relational process kan yang barusan tadi kita bahas. Ini relational process to is. Located itu juga relational process kan? Sebagai circumstance itu kan? Relational process. Bogor. Bogor is itu relational process. The city covers itu juga relational process. And it had juga relational process yang jenis possessive. Ini atributif nih. Bogor is proses. Important economic itu semua satu paragraf aja udah relational process. In the city serves relational process was called. Ini verbal nih, verbal proses. Dayuh Pakuan. Proses. And serve as itu juga relational process. Relational in this. Udah tuh. Yang verbal proses baru satu muncul. Is relational process. The city has because even during the relational process tuh semuanya relational process. Kalau begitu kesimpulan kita adalah sebetulnya gampang. Oh, si Eis itu kan si Komar Humairo. Si Eis itu di naratif teks. Kesimpulannya paling banyak muncul adalah material proses. Ini nih kalau di descriptive text sebetulnya udah tahu kita jawabannya pasti relational process. Sudah tinggal lakukan penelitian itu dan itu akan selesai karena kita sudah tahu jawabannya dari awal. Diduga nih, udah relational proses kalau teksnya itu jenis tadi itu deskriptif. Udah selesai kalian lulus tuh. Gitu, teman-teman, cara bagaimana mencari gaps. Bisa lihat, gaps itu bisa jadi objeknya apa yang atau bisa metodenya. Kalau ini kan metodenya analisisnya pakai SFL, kalian pakai teori yang lain itu juga bisa atau pakai metode yang lain, tapi metode itu harus tepat. Masa yang kayak gini pakai metode misalnya CAR misalnya classroom action research kan nggak bisa yang kayak gini Pak. Ini mah deskriptif aja gitu. Udah selesai. Tuh. Tapi sebelum untuk melakukan itu cek dulu sudah ada belum yang meneliti itu. Transition in deskriptif ya. Siapa tahu sudah ada. Naratif teks. Belum tuh, udah sok kalian lakukan. Oh, ada nih. Analysis of description. Mungkin ini teorinya berbeda. Oh, ini SF ya. Nah, lihat. Ini ada yang serupa nih, yang dari UPI nih. Ini dari UPI nih. Oh, itu descriptive text tuh. Nyerempet gitu. Analisis dari in English textbook using translate. Oh iya, ada nih. Tapi kita lihat. Kayak gimana sih? Lihat, oh ada nih. Penelitian sebelumnya ini jadinya. The findings show that the data the findings show in terms of the social purpose, they are the purpose. Animat, pertanyaannya beda ini. Bukan mencari yang paling dominan ini.
tapi fungsi lain daripada descriptive text. Ini apa namanya? Penelitian terdahulu tuh. Kita beda. Kita mencari misinya itu kan mencari yang paling dominan apa gitu. Ini walaupun analisnya transitivitas di descriptive text, tapi beda arahnya. Bisa kalian lakukan. Selesai, sudah beres. Sidang aja. Sudah menikah, punya anak, punya cucu, gitu. Terus jalan roda hidup itu seperti itu. Gitu teman-teman ya. Silakan ada pertanyaan. Paham nggak? Paham, Pak. Paham ya? Lakukan itu penelitian. Nanti bimbingan sama saya nih yang SFL aja. Nah, gitu teman-teman ya. Sip, minggu depan ujian, UTS ya. Waktu udah habis. Oke. Ada pertanyaan nggak? Apa udah cukup? Dari saya cukup, Pak. Cukup ya. Karena waktunya juga sudah habis. So, thank you very much everyone for your attention and participation. Semoga bermanfaat. See you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, Terima kasih, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, sama-sama ya, welcome.